Jadi Tumorin ini adalah resep herbal yang diformulasikan dari dua tanaman yang memang sudah diketahui dan sudah banyak digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gria Herba. Alhamdulillah kali ini kita bersama Pak Ahmad. Kita masih diberi kesempatan untuk pertemuan podcast pada kali ini bersama Pak Ahmad. Alhamdulillah. Untuk hari ini Pak Ahmad, kita akan membahas tentang penyakit kanker dan juga obatnya di Gria Herba. Nah, yang pertama ini di depan kita ada kapsul Tumorin Kunir Putih Plus. Nah, ini bisa dijelaskan tentang manfaat dari produk herbal ini, Pak Ahmad. Oh iya, baik Mas Eka. Jadi ini kaitan pembicaraan kita terkait masalah kanker, tumor, dan juga kista dan juga miom gitu ya, dan benjolan-benjolan yang memang tidak normal pada tubuh yang ternyata pada akhir-akhir ini juga semakin banyak yang menderita dan termasuk penyakit yang sangat ditakuti gitu ya. Karena biasanya kan nanti harus operasi, harus disinar dan sebagainya. Tentu ini adalah hal yang sangat ditakuti oleh masyarakat kita. Ya, kita semua tentu juga kayak gitu juga. Nah, sebenarnya di sana ternyata ada banyak tanaman obat ya, tanaman yang ada di sekitar kita itu yang punya manfaat untuk mengatasi kanker, baik itu mencegahnya atau bahkan juga bisa untuk mengobatinya. Nah, termasuk yang ada di hadapan kita ini ada tadi sebutkan Tumorin ya. Ini di tempat kita juga ada ini. Jadi Tumorin ini adalah resep herbal yang diformulasikan dari dua tanaman yang memang sudah diketahui dan sudah banyak digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Meskipun sebenarnya juga masih banyak lagi Mas ya. Jadi tanaman yang digunakan untuk pengobatan kanker itu juga cukup banyak. Nanti mungkin di produk yang lainnya yang di sebelahnya juga nanti kita bisa bahas yang mungkin lebih komplit juga. Namun ini yang di depan kita Tumorin ini juga udah cukup ya untuk mengatasi penyakit tumor, penyakit kanker dan juga ya seperti miom dan lain sebagainya karena memang kaitannya dengan kandungannya ya. Dua kandungannya itu satu tanaman kunir putih, yang kedua adalah tanaman temu putih. Ini dua-duanya memang berkhasiat untuk mengatasi penyakit kanker dan juga tumor, miom, kista juga. Meskipun nanti juga banyak manfaatnya yang lain. Bukan selain itu, gitu Mas ya. Nah, untuk penyakit tumor sendiri, Pak Ahmad. Tumor, kanker, kista, miom, dan sejenisnya. Dan benjolan-benjolan yang lain. Nah, ini banyak masyarakat Indonesia itu ketika mendengar penyakit ini menjadi momok mengerikan. Nah, apakah penyakit ini masih bisa disembuhkan, Pak Ahmad? Iya, betul. Jadi banyak yang memang kalau sudah divonis kena kanker gitu ya, atau tumor ganas itu memang sudah kadang-kadang langsung drop gitu. Iya. Ya, karena memang wah ini penyakit berat sekali. Ya, kalau nggak operasi mungkin nggak sembuh. Dan bahkan operasi pun kadang-kadang kalau sudah agak terlambat gitu ya, itu pun juga banyak juga yang kemudian gagal gitu. Nah, tadi kalau ditanyakan apakah penyakit tumor dan kanker apalagi gitu ya, itu apakah bisa Sembuhkan. obati, bisa disembuhkan? Nah, tentu jawabannya adalah tentu bisa, karena semua penyakit itu ya selama dia belum mati, maka dia bisa disembuhkan gitu kan. Nah, cuma memang kadang-kadang ya obatnya orang belum dapat saja gitu kan. Ada yang tahu obatnya, ada yang enggak gitu kan. Nah, kalau selain dua penyakit yang nggak bisa diobati itu penyakit mati. Kalau udah mati ya nggak bisa sembuhin lagi, nggak bisa dihidupin ya. Yang kedua kalau udah tua gitu kan, nggak bisa jadi muda lagi gitu kan kalau di dunia ini. Jadi selama masih hidup ya, maka penyakit apapun termasuk yang dianggap berat seperti kanker ini juga tetap bisa disembuhkan. Nah, yang penting bagi kita semuanya, saudara para pemirsa podcast, kalaupun misalnya ada yang terkena penyakit kanker, miom dan sebagainya, yang penting jangan sampai putus asa. Tetap berusaha untuk ya ikhtiar, berusaha untuk mencari solusi mengobati penyakit yang dideritanya, gitu ya. Ya, baik Pak Ahmad. Nah, untuk kita kembali lagi di kapsul Tumorin Kunir Putih Plus. Ya. Nah, ini formulasi dari kandungan
Tumorin Kunir Putih Plus ini apa saja Pak Ahmad? Iya, ya, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi ada dua yang kita gunakan di sini. Itu kapsul tumorin ini yaitu yang pertama adalah ya kapsul kunir putih atau juga disebut kunyit putih juga sama karena memang ini ada di Indonesia sama mungkin secara bahasa Jawanya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kunir putih atau kunyit putih. Yang kedua adalah temu putih. Ya, temu putih. Nah, cuma ini sekedar mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Bahwasanya sering orang itu salah dalam menentukan kunir putih ini. Jadi di tempat kita itu kunir putih itu ada dua macam. Ya, yang satu adalah temu putih yang kalau nama sekarang yang kita gunakan ini punya nama lain namanya temu gombyo atau kunir gombyo itu ya. Nah, itu yang kita gunakan. Yang di sini adalah nama latinnya adalah Kampferia rotunda. Nah, ada lagi nanti kunir putih atau kunyit putih yang lain yang juga sebenarnya manfaatnya juga sama untuk kanker juga. Itu yang namanya yang mungkin lebih dikenal sebagai temu mangga ya atau kurkuma mangga. Jadi orang sering keliru dengan dua hal ini. Ya disangka sama namun ternyata sebenarnya beda. Ya, namun meskipun enggak beda, dia dua-duanya punya manfaat untuk mengatasi kanker juga. Yang kedua adalah temu putih atau namanya di sini nama latinnya adalah Curcuma zeduaria. Ini juga punya manfaat yang cukup kaya ya, cukup lengkap juga, nanti mungkin bisa kita sampaikan juga ya. Jadi manfaat dari temu putih itu juga cukup banyak, salah satunya untuk mengatasi penyakit kanker dan sudah cukup lama digunakan, termasuk di Cina ya, dia mengatakan informasi di Tiongkok sudah lama juga menggunakan tanaman temu putih ini sebagai salah satu resep untuk mengatasi penyakit kanker ya termasuk kanker serviks misalnya itu untuk para wanita itu. Jadi seperti itu. Jadi dua ini Mas, yang kita gunakan dua dari tanaman herbal yang memang dua-duanya punya manfaat untuk mengatasi kanker dan sejenisnya. Jadi demikian. Nah, untuk bahan herbal ini apakah sudah ada yang membuktikan khasiatnya Pak Ahmad? Oh gitu ya. Iya. Ya kalau dari selama ini kita pasarkan gitu ya dari Gria Herbal sendiri sudah cukup banyak yang memperoleh manfaat dari kapsul ini, dari herbal ini, baik untuk pengobatan penyakit kanker maupun yang lain. Ya, termasuk misalnya untuk mereka yang datang bulannya tidak lancar. Ya, termasuk yang mungkin nggak pernah datang bulan juga sekalipun. Atau datang bulan namun mengalami keluhan yang sangat berat. Ini juga bisa diatasi dengan tumorin ini. Karena kandungan ini tadi ya, dua-duanya termasuk salah satu yang paling dominannya di antaranya adalah temu putihnya. Ya, dan banyak yang pada konsultasi itu gimana Pak ini saya nggak pernah nggak pernah haid atau haidnya jarang sekali, ya nggak lancar selama berbulan-bulan paling berapa sekali atau 2 kali. Alhamdulillah kemudian bilang ya ketika konsultasi, alhamdulillah ini kok langsung begitu minum ini dalam waktu berapa hari langsung haidnya, ya, menstruasinya langsung lancar dan keluar cukup banyak gitu kan. Nah ini manfaatnya memang cukup luas dan juga alhamdulillah sudah cukup banyak yang membuktikannya. Jadi demikian. Ya. Sudah banyak yang merasakan khasiat dari manfaatnya. Tumorin Kunir Putih Plus ya Pak. Betul. Yeah. Untuk obat herbal kanker dan tumor, apakah hanya dua ini atau apakah masih ada yang lain? Kalau ada yang lain itu contohnya seperti apa saja Pak Ahmad? Oh gitu ya. Bisa disebutkan. Bisa ya, nanti sebagai tambahannya. Jadi kalau misalnya masih pengen lagi tambah lagi nggak cuma dua ini gitu. Kok dua saja misalnya ada kayak gitu ya. Pengennya agak banyakan gitu ya. Ya sebenarnya nanti udah jawab sini sama saya yang satunya produk Kunir Putih Plus itu yang madu itu ya. Plus. Itu cukup banyak itu. Mungkin bisa dibacakan itu Mas Eka. Komposisinya. Kelihatan nggak Mas? Kecil-kecil. Nah ini yang ini ada ini. Ini ada tanamannya yang di sana Kunir putih, ya, daun cirsak, keladi tikus, kurkuma mangga, temu mangga, sambiloto, daun dewa dan juga sarang walet. Sarang burung walet ya. Ya ini diantaranya jadi antara herbal-herbal yang punya manfaat untuk mengatasi kanker. Jadi sel kankernya nanti bisa hancur dengan sendirinya ya. Dia mengalami kehancuran dari dalamnya sendiri. Jadi penghancuran diri sendiri gitu ya. Apa ya namanya istilahnya itu ya. Ada yang jadi
metode penghancuran diri sendiri saya gitu ya. Nanti dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman obat tersebut, ya sel kankernya bisa hancur tanpa merusak sel-sel tubuh kita yang sehat. Nah, kadang-kadang kan orang yang khawatirnya itu kalau misalnya di sini sebagainya, itu sel-sel yang sehat juga ikut rusak. Namun kalau dia mengkonsumsi obat-obat herbal, tidak demikian. Jadi yang rusak cuma sel kankernya sendiri. Ya, sehingga dia kemudian nggak bisa berkembang sebagainya, akhirnya mati sendiri gitu ya. Nah, ini ada tadi sebutkan misalnya di antara herbal yang punya manfaat untuk pengobatan kanker misalnya adalah daun sirsat. Kemudian juga tadi keladi tikus. Ya. Kemudian juga yang lain ada yang lain misalnya bidara upas, namun di sini tidak ada saya kira ya, tidak disebutkan di sini. Kemudian juga tanaman yang lain lagi seperti sarang semut, mahkota dewa ya cukup banyak sekali ya, cukup banyak. Namun kita tidak harus menggunakan semuanya. Ya, cukup kita misalnya satu pun cukup gitu ya, termasuk misalnya benalu teh gitu ya. Biasanya benalu teh itu kan yang benalu yang dia hidup pada tanaman teh itu juga punya manfaat untuk mengatasi kanker. Itu pun kadang-kadang sebagian orang sudah mengkonsumsi itu saja sudah cukup. Ya, termasuk yang tadi. Ya, apa namanya tumorin tadi. Ambil temu putih, kemudian juga kunir putih, udah itu aja. Ya, tanpa tambahan herbal yang lain. Kalaupun dikombinasi dengan herbal yang lain juga itu juga bagus juga. Jadi nggak masalah. Nanti bagi yang pemirsa yang misalnya sedang diuji kena sakit kanker, penyakit tumor dan sebagainya, bisa mencoba dua-duanya. Jadi saya pengen dua-duanya, alhamdulillah, nggak apa-apa, silahkan. Semoga dengan itu juga lebih cepat mendapatkan kesembuhan. Gitu Mas ya. Nah, untuk tadi ada madu kunir putih plus ya Pak? Betul ya. Nah, itu apakah khasiatnya sama dengan kapsul tumorin kunir putih plus? Iya, khasiatnya sama. Ya, khasiatnya sama, cara khasiat sama, cuma memang dalam penyajian saja bentuknya beda. Tentu lebih enak memang yang mana ini Mas, kira-kira yang mana? Madu ya gitu ya, karena ada manisnya itu ya. Namun bagi yang saya kira bagi yang memang kena lagi sakit, saya kira nggak terlalu mikir pahit atau getir dan sebagainya atau manis dan sebagainya. Yang penting cepat sembuhnya kan gitu ya. Jadi secara secara manfaat, secara khasiat dua-duanya punya khasiat yang sama. Namun secara komposisi memang kita lihat dari sini lebih komplit ya madu kunir putih plus. Ya, karena memang bentuknya madu sehingga kemudian di mix ya diformulasikan dengan berbagai tanaman herbal tersebut, termasuk di sini ada tambahannya yang mungkin yang jarang-jarang pada obat-obat yang lain, ada tambahan sarang burung walet. Ini yang sangat jarang sekali. Dan ini punya khasiat juga bagus untuk kekebalan tubuh kita, termasuk juga kadang-kadang mungkin drop mereka yang kena sakit kanker ya, drop badannya, drop tenaganya, ini juga bisa mendongkrak kekuatan tubuhnya, kekebalan tubuhnya, ya sehingga bagaimana lebih mempercepat proses kesembuhannya. Jadi demikian Mas Ika. Untuk kedua herbal ini Pak Ahmad, apakah bisa dikonsumsi bersamaan madu kunir putih plus dan juga kapsul tumorin ya? Bisa, silahkan, nggak masalah. Jadi malah bagus mungkin ya kalau misalnya ada yang pengen mengkombinasikan, saya pengen minum dua-duanya, nggak apa-apa. Diminumnya kapan? Apakah harus dikasih jarak? Tidak, karena ini tanaman herbal semuanya. Ya, sehingga diminum berbarengan tidak apa-apa. Jadi misalnya habis minum pagi ya gitu ya. Sini seperti ini kan 3 kali 2 kapsul sehari ya. Atau mungkin 2 kali juga bisa pagi sore kalau misalnya siangnya bekerja gitu kan. Nah, pagi minum tumorin ya 2 kapsul gitu kan. Nah, 2 kapsul kemudian dia juga minum madu kunir putih juga. Boleh, nggak masalah. Jadi malah mungkin lebih bagus untuk mereka yang memang lagi terserang penyakit tersebut. Nah, untuk obat herbalnya kita sudah kasih Pak. Nah, kemudian untuk pemirsa di rumah kita kasih tips. Ini apa saja yang mesti dihindari oleh penderita kanker Pak? Oh gitu ya. Ya, agar tidak melebar kemana-mana dan cepat mendapat kesembuhan. Iya, termasuk juga mungkin untuk pencegahnya juga saya kira ya. Supaya tidak terkena ya. Ya, secara garis besarnya adalah yang mempraktekkan gaya hidup sehat gitu ya. Tentu dari pikirannya juga, mainnya gitu kan. Ya pikirannya ya dibuat enteng aja deh gitu kan. Ya walaupun masalah kita banyak juga kan. Semua orang punya masalah masing-masing, namun hindari stres. Ya tetap banyak-banyak
mendekat pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah, ya supaya longgarlah semuanya gitu ya. Kalau ada apa-apa ya keluhkan sama Allah kan gitu ya. Kemudian yang kedua juga ya tadi tentu apa namanya berusaha untuk hidup relax ya, tidak ngoyo gitu kan, tidak terlalu ngoyo sehingga nanti karena pikiran itu pengaruhnya sangat besar sekali. Iya, benar Pak. Ya banyak berbuat baik sama orang lain juga. Ini penting juga ini karena ini banyak orang sembuh walaupun kadang-kadang nggak minum obat ya, walaupun kita nawarin obat gitu ya. Namun berapa banyak orang yang sembuh karena apa? Karena dia banyak berbuat baik sama orang lain. Ternyata dikasih sembuh gitu ya. Itu jalannya banyak sekali gitu kan. Nah, kemudian juga yang lain tentu makanannya juga dijaga, makanan-makanan yang memang tidak layak dikonsumsi, yang tidak sehat ya tentu hendaknya jangan sering-sering dikonsumsi kan itu kan. Ya, termasuk yang mungkin apa namanya terkontaminasi polutan, kemudian yang bahan pengawetnya mungkin tidak dianjurkan gitu kan, bahan pewarnanya juga mungkin apa namanya tidak pas dan sebagainya gitu kan. Maka ini hendaknya perlu dijauhi. Kemudian juga olahraga, bagi yang sudah terkena juga tetap olahraga ringan supaya fisiknya tetap kuat ya. Ya, karena kalau nggak gerak itu juga tetap nanti pengaruh juga, sirkulasi darahnya nggak lancar, sebagainya pengaruh nanti ya, badannya mudah drop. Nah itu diantaranya Mas. Jadi praktekkan secara umum gaya hidup sehat lah. Ya, secara medis juga biasanya juga dianjurkan demikian gitu ya. Berarti kita Ya, tetap harus menjaga pola makan, pola hidup, dan ya. juga Pikiran juga pikiran. jangan lupa. Ya, itu yang harus senantiasa dijaga supaya penyakitnya segera sembuh. Demikian juga bagi yang belum terkena, tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Iya. Jadi demikian, Mas. Ya baik Pak Ahmad, terima kasih untuk ilmunya pada hari ini dan juga tips-tips bagi pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedang mendapat musibah dan juga sedang mengalami penyakit-penyakit seperti kanker, tumor, miom, benjolan, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.